Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas segala kebaikan penyertaan-Mu sepanjang satu hari ini, sehingga kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan Engkau memberkati, membimbing, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami telah selesai melakukan segala aktivitas kami dan kami mau beristirahat. Sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan renungan malam bagi kita pada saat ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. Ayat pembimbing renungan ayat 9, begini firman Tuhan. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sahabat renungan malam Shalom, dari beberapa sumber informasi yang saya telusuri, baik melalui media sosial atau berita massa, dan juga disaksikan secara langsung, kasus perceraian bukan lagi sesuatu hal yang tabu dilakukan atau pantang. Dan bagi sebagian orang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Terbukti bahwa kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu terjadi dan meningkat. Perceraian atau cerai yang dimaksud adalah apakah itu cerai hidup dan cerai mati atau pasangan meninggal. Jika cerai mati atau pasangan meninggal, ya tentu tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, karena namanya kematian hanya Tuhan yang menentukan. Lalu bagaimana dengan perceraian, cerai hidup? Apa penyebab sehingga terjadi perceraian? Berdasarkan catatan data Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Sunsenas, penyebab tertinggi perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perselingkuhan, juga karena masalah kecanduan atau situasi stres yang berdampak parah, hingga masalah ketidakcocokan yang dialami oleh pasangan suami istri. Beberapa penyebab ini memang sering terjadi dan yang menjadi pangkal masalah dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian mengambil langkah preventif. Sejak tahun 2020, calon pengantin perlu mengikuti program pendidikan pranikah, di mana disebutkan kita berharap dengan bimbingan pranikah, maka pasangan suami istri tidak akan dengan mudah mengakhiri rumah tangganya di pengadilan agama dengan perceraian.
Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana pandangan Alkitab tentang perceraian itu? Dalam nas ini, kisah perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang ada di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan, yang datang berbondong-bondong mengerumuninya. Seperti biasa, Yesus mengajar. Demikian juga orang-orang Farisi turut hadir, mendengar dan mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa orang Farisi sangat terganggu, sangat terusik akan kehadiran Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencobai Yesus, untuk menjatuhkan dan membenturkan Tuhan Yesus di depan orang-orang banyak. Orang Farisi mengajukan pertanyaan demikian, apakah suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pemahaman dan pengetahuan orang-orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat dan hukum nenek moyang mereka, seorang suami dapat menceraikan istrinya jika didapatinya tidak senonoh padanya. Pemahaman ini terus berlanjut hingga masa Tuhan Yesus, termasuk dalam peristiwa ini. Pada saat itu, ada sekelompok rabi, dan rabi yang dimaksud adalah Rabi Shammai dan juga Rabi Hillel. Rabi Shammai mengatakan perceraian boleh terjadi karena berbuat zina atau karena perzinahan. Sedangkan kelompok Rabi Hillel mengatakan perceraian boleh terjadi dengan alasan apa saja, termasuk jika kedapatan memasak makanan yang tidak enak. Lalu bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, menghadapi pertanyaan orang Farisi yang pada saat itu mereka memahami apa yang dikatakan oleh Rabi Shammai dan Rabi Hillel. Jika Yesus menjawab tidak boleh, berarti Yesus menolak ajaran Taurat. Jika Yesus menjawab itu boleh, lalu apa alasannya? Bukankah mereka suami istri yang telah dipersatukan menjadi satu daging menurut hukum perkawinan atau pernikahan pada manusia yang pertama? Nah, jika Tuhan Yesus katakan perceraian boleh terjadi, maka Yesus melanggar, menentang firman Tuhan. Dan dari jawaban dan persetujuan Tuhan Yesus yang mengatakan perceraian boleh, berarti Tuhan Yesus juga mau mengatakan bahwa Dia bukanlah anak Allah karena tidak seturut dengan firman Tuhan apa yang diucapkannya. Namun Yesus dengan tegas menjawab, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rancangan awal Allah terhadap pernikahan adalah persatuan. Sebenarnya Allah sendirilah yang mempersatukan. Dalam Kejadian 2 ayat 22 dikatakan, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tidak pernah ada rencana awal Allah
bahwa suatu saat pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Demikian Rasul Paulus dalam suratnya juga menjelaskan bagaimana semestinya hubungan pernikahan, yaitu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian juga suami semestinya mengasihi istri. Tidak mungkin Kristus menceraikan jemaatnya, dan tidak boleh jemaat tidak tunduk kepada Kristus. Di pihak Kristus, Ia pasti akan mempertahankan jemaatnya seburuk apapun kondisi keadaan jemaat. Namun Kristus tetap mengasihi jemaatnya. Oleh sebab itu, pernikahan harus didasarkan atas kasih Kristus. Kasih Kristus yang membentuk dan menetapkan sebuah pernikahan, yang menentukan sebuah ikatan pernikahan. Berarti kasih itu adalah kasih yang mengikat, kasih yang mempersatukan, kasih yang menyempurnakan untuk saling membangun, menjauhkan kegeraman, menjauhkan kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dalam pernikahan mungkin berbagai persoalan dapat terjadi. Namun, jika kasih Kristus melandasi pernikahan itu, maka pernikahan itu tetap bertahan sampai maut yang memisahkan. Kasih yang memampukan suami istri untuk saling mengasihi, saling menerima di dalam segala keterbatasan, di dalam kelemahan dan kekurangan. Kasih yang dapat mengampuni, memaafkan, dan kasih yang saling membahagiakan. Tuhan Yesus menegaskan, perceraian tidak diizinkan oleh Allah. Perceraian tidak boleh terjadi di dalam hubungan kesatuan pernikahan suami istri. Perceraian merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Jika Allah yang telah menetapkan, mempersatukan pernikahan itu, Allah juga yang berhak memisahkannya, dan itu pun dilakukan hanya melalui kematian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini sangat tegas kepada kita. Apa yang dipersatukan Allah dalam hubungan suami istri di tengah-tengah keluarga tidak dapat dipisahkan, tidak boleh diceraikan, apapun bagaimanapun situasinya. Hanya Allah yang berhak memisahkannya, dan itu hanya dengan kematian. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, kiranya menjadi keluarga yang tetap rukun saling mengasihi, dan keluarga yang tetap takut akan Tuhan dan ketetapan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa, Engkau Tuhan yang menetapkan pernikahan di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah jemaatmu, mempersatukan suami istri di dalam ikatan pernikahan kudus dengan kasih yang mengikat, dengan kasih-Mu yang mempersatukan. Biarlah Tuhan di setiap rumah tangga tetap hidup di dalam kasih saling mengasihi antar suami dengan istri, sehingga keluarga dapat senantiasa menjadi keluarga yang berbahagia, yang tetap rukun di dalam kehendak Tuhan.
Berkati kami Tuhan, ketika kami dapat mendengarkan firman ini, mampukan kami supaya dapat menghidupi, dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami akan beristirahat, membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami masing-masing. Berkati kami sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi merasakan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.